PMKK, para alumni, kita bersatu dalam doa. Ketika Tuhan boleh izinkan kami bangun tadi pagi, nafas kehidupan kami masih Tuhan lanjutkan, jantung kami masih boleh berdetak. Allah saja yang baik untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami juga boleh berada di tempat ini, dimanapun kami berada, kami boleh berkumpul melalui Zoom meeting ini, kami boleh sama-sama memuji Tuhan dan sama-sama memuliakan Tuhan. Ketika kami boleh sama-sama berada di sini, itu bukan suatu rancangan kebetulan, tapi adalah rancangan Tuhan yang baik. Ketika kami juga mau sharing satu dengan yang lain, Tuhan, bukan karena kami lebih pintar, bukan karena kami lebih baik, tapi karena kami sama-sama ingin membangun, seperti Tuhan juga mengajarkan supaya kami boleh tolong-menolong, saling dukung sesama kami. Ya Allah, kalau sebentar lagi kami mau Tuhan yang berkati sinyal, Tuhan boleh berkati adik-adik yang ada dimanapun mereka berada dengan aktivitas mereka. Demikian juga hambamu dan istri yang akan sharing pada sore hari ini. Biarkan Yesus yang boleh beracara dari awal, pertengahan, hingga akhir. Nama Tuhan semakin dimuliakan. Haleluya. Amin. Baik. Shalom semua. Halo, Bro. Shalom. Ya, sebelum kita ngobrol lebih jauh, ya saya sore hari ini sharing dengan teman-teman PMKK. Mungkin kalau dilihat di sini, saya yang paling tua nih ya. Nggak ada yang lebih tua lagi kan? Tidak ada yang lebih tua dari 83 lahirnya, nggak ada ya. Kalau Kak Yudit hadir, mungkin Kak Yudit yang paling senior. Jadi nama saya Dr. Jerry Ferdinand Haposan Saragi, spesialis anestesi. Saya alumni PMKK angkatan 2002. Terus program pendidikan dokter spesialis di Fakultas Kedokteran Undip juga angkatan 2011. Saat ini saya melayani menjadi dokter anestesi full timer di Rumah Sakit Santa Elizabeth Semarang. Perjalanan saya juga bisa sampai seperti saat ini berkat keluarga di PMKK 2002 yang mendukung saya bisa sampai berada seperti saat ini. Dan karena katanya keluarga, makanya saya juga mengambil keluarga dari PMKK juga. Nah, istri saya alumni PMKK angkatan 2006. Dr. Kartika mungkin nanti akan cerita tentang dirinya. Kami menikah, memiliki 2 orang putri. Saat ini ada di sebelah kami, juga ikut pelayanan pada sore hari ini, sharing sama teman-teman. Dan banyak hal yang bisa kita dapatkan, banyak hal yang bisa kita sharingkan dengan adanya pandemi, dengan adanya COVID-19 menyerang dunia. Bahkan kalau saya katakan ini cara Tuhan yang luar biasa bagi dunia kedokteran, khususnya bagi dunia kedokteran di Indonesia dan pelayanan rumah sakit secara umum di dunia. Itu dari saya, mungkin lanjut berikutnya nanti kita ngobrol ya. Saya tadi kaget dikasih susunan acara 1,5 jam. 1,5 jam operasi itu udah lama loh, Dek. Ya kan? Ini operasi udah bisa kraneotomi evakuasi hematom 1,5 jam. Ini suruh bicara apa saya ini? Ya udah nanti banyak hal yang mungkin sharing dari istri. Berikutnya kami serahkan, monggo Ma. Halo, sambil setrika tadi saya angkatan 2006 dari Undip, lulus tahun 2012, melanjutkan spesialis tahun 2015, tahun 2018 akhir saya lulus. Sekarang saya melayani di Jakarta Eye Center Candi di Pamularsi. Saya PPDS Mata. Dulu saya pelayanan di PMKK. Waktu saya junior, semester 1 sampai 3 saya sisi acara. Terus setelah saya koas, saya jadi si KTB ya. Kalau zaman dulu itu ada namanya si KTB, sekarang masih ada nggak ya? Nggak tahu nih.
Nah, zaman dulu ada ya? Masih ada, Kak. Iya, masih Masih ada. ya. Jadi dulu si KTB, seingat saya tuh dia juga yang bertanggung jawab untuk pertumbuhan koas. Jadi dulu ada waktu kita, waktu kami itu, waktu saya jadi si KTB, kita membentuk satu ini apa program. Jadi di mana kelas-kelas tuh berkumpul gitu. Kadang-kadang tuh kelas tuh jamnya suka pada sibuk apa stase ini makanya dibentuk persekutuan sendiri untuk memediasi nih si KTB-nya, terus pertumbuhannya, persekutuannya supaya tetap terjaga. Makanya kita kasih waktu itu waktu untuk PD Koas namanya. Mungkin sekarang ini ya PD Koas ini ya gitu. Tujuannya ya mempersiapkan koas di masa bukan peralihan ya, udah tinggal praktek gitu loh, teorinya mah udah hatam istilahnya, untuk masuk di dunia alumni yang sebenarnya bukan akhir dari segalanya. Saya share screen sebentar. Oh ya, kami juga sampai sekarang masih tergabung sama navigator. Navigator itu mungkin sekarang ada nggak ya? Masih ada nggak ya? Sekarang masih ada nggak ya navigator di ini? Mungkin ada ya. Yang kakak KTB-nya apa namanya? Siapa namanya? Kakak KTB-nya ya. Jadi ini sore ini kita sesuai DP tujuan ya. Jadi kita kemarin itu saya sama suami diskusi waktu kita jadi alumni alumni baru lulus itu sebenarnya apa sih yang kita butuhkan. Jadi ya kita kasih nama keren aja, what next gitu ya. Nah sekarang nih kita lihat deh. Ini bagus nih ininya apa namanya menurut saya ya. Jadi dibilang quotes dari Stephen Furtick. Satu-satunya cara Tuhan untuk bisa menunjukkan bahwa dia yang memegang kendali adalah dengan menempatkan kita di situasi yang tidak bisa kita kendalikan. Ya salah satunya ini apa namanya masa-masa COVID ini ya. Kita nggak tahu nih. Kita taunya di film aja. Dulu banyak film-film yang tentang ini ya tentang epidemi, pandemi yang merupakan terorisme, bentuk terorisme. Nah, sekarang kita ternyata ternyata kita mengalami gitu ya. Jadi memang ini cara Tuhan untuk membentuk kita, ya. Nah, cara membentuk kita tinggal kitanya nih seperti apa. Oke, sekarang kita polling dulu ya. Ini saya buat polling kecil-kecilan untuk mengetahui nih yang ikut sore ini tuh bagaimana karakternya ya. Share apa bisa ini apa namanya polling. Nah mama nggak bisa soal lagi share ya lunch poll. Nah coba diisi diklik ya. Ini dari asalnya ada yang dari keperawatan, psikologi, kedokteran semua kah? Sekarang lagi tahap apa? Mahasiswa, koas, internship, alumni. Alumni ada berapa? Kita pengen tahu juga. Terus ini yang nomor 3, apa di pikiranmu tentang tema ini ya? Jadi harapannya apa? Supaya nanti kita sharingnya ya sesuai dengan harapan kalian juga. Gitu. Ini multiple choice, jadi bisa pilih salah satu, bisa pilih lebih dari satu. Pilihan karir bisa, panggilan hidup, manajemen waktu. Kita ini baru satu nih, ketawa nih, yuk ngisi-ngisi. Yo, yang ikut isi-isi dulu. Kita tunggu sampai 1 menit. 1 menit. 2 menit ya. Ya. Yang baru gabung langsung. Lanjut PPDS. Belum kepikiran nih. Siapa nih belum kepikiran nih? Nggak ada yang dokter misi.
Udah 30 detik lagi ya. Jadi memang setelah lulus tuh memang banyak ya pilihan karir. Ada yang juga yang belum saya tuliskan di sini, makanya ada yang lain-lain. Nah, perlu digarisbawahi juga nih, gender ya, gender tuh juga berpengaruh. Jadi kalian nih kebanyakan nih kalau nggak salah ceweknya, apa yang kalian pikirkan tuh lebih banyak dari bapak-bapak. Dah, polling ya, udah 2 menit. Kita lihat hasilnya. Nih, ya, dari kedokteran, keperawatan ada 1 ya, siapa ya? Sekarang kebanyakan mahasiswa, oke. Koasnya cuma 3, internship 2, tadi Irwandi salah satunya ya. Alumni 2, oke. Pilihan karir, kebanyakan nih 58%. Oh ya, panggilan hidup ya, visi ya, oke. Manajemen waktu. Setelah lulus kebanyakan mau jadi ini ya, PPDS ya, oke. Terus ada juga yang belum kepikiran. Ini yang belum kepikiran, suspek nih mahasiswa ya, adik-adik ya, oke. Sama yang lain-lain, oke. Yang lain-lain ini apa nih kira-kira ya, nggak tahu nih ya. Share result, dah ketahuan ya share resultnya ini ya. Jadi nih share resultnya. Terus nih kalau kalian lihat ya, oke. Sekarang siap-siap. Nah, kita perlu tahu nih ya. Mungkin waktu kalian sekarang pakai ini nggak, pakai buku apa tuh namanya, buku ini Dok Koas ya, yang warna putih itu nggak ya? Mungkin di situ ada ini, ada bahasan tentang waktu. Sekarang saya coba minta salah satu baca tentang pengkhotbah. Baca pengkhotbah 9 ayat 11. Saya minta salah satu baca pengkhotbah 9 ayat 11. Ada yang bisa, yang koneksinya stabil, baca Alkitab Pengkhotbah 9 ayat 11. Pengkhotbah 9 ayat 11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Oke, kita ini dulu ya, konsentrasi dulu sama istilah waktu dan nasib. Kalau bahasa ini Alkitab terjemahan yang umumnya ini adalah diterjemahkan sebagai waktu dan nasib. Jadi sebenarnya waktu dan nasib itu kalau pakai NIV terjemahnya adalah time and change, waktu dan kesempatan. Jadi kalau misalnya dulu pernah belajar tentang Kronos sama Kairos ya. Kalau Kronos itu kita lihat nih, kita bergerak dalam dimensi waktu. Apa yang sudah kita alamin itu nggak bisa balik lagi. Apa yang kita ambil hari ini, keputusan yang kita ambil hari ini itu pasti berpengaruh sama hari esok, itu pasti. Dan waktu itu sempit, kita tuh diatur sama waktu sebenarnya. Dan itu nggak bisa dibeli, pakai apapun juga nggak bisa dibeli. Terus ya, apa namanya, kalau Kairos itu adalah suatu peristiwa yang kira-kira bermakna nih untuk kehidupan kita. Bisa itu down, bisa itu up. Nah, makanya Kairos ini kadang-kadang juga dikaitkan sama karya dan otoritas Tuhan. Nah, otoritas Tuhan maksudnya apa ya? Dia yang ngatur. Makanya kita sering nyanyi tuh, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, itu sebenarnya waktu Tuhan itu adalah Kairos, dimensi yang nggak bisa kita atur dan tidak ada di dimensi waktunya kita dan tidak bisa habis. Kalau bahasa aslinya ini alfa dan omega, sesuatu yang awal dan tidak berkesudahan. Nah, kayak di zona waktunya Tuhan itu bisa ke masa lalu, bisa ngobatin luka batin kita, bisa ke masa depan, dan dia bisa menyiapkan waktu yang terbaik buat kita, kesempatan untuk kita semua. Nah,
sharing saya kali ini itu pada intinya adalah kalau kita mempersiapkan hal-hal yang baik, kita tinggal tunggu waktunya Tuhan dan kita akan bertemu dengan kesempatan yang sebenarnya Tuhan ciptakan. Itu, pada intinya itu. Jadi persiapan akan bertemu dengan kesempatan. Kesempatan itu artinya apa? Cara yang tepat, waktu yang tepat, orang yang tepat, segalanya tepat gitu. Nah, itu sebenarnya cuma itu doang sih. Nah, ini ada polling kedua ya. Coba di-share, Pak. Pernah nggak ya ada yang merasa salah jurusan? Atau ini udah jadi dokter, aduh saya nggak, ternyata saya nggak bisa jadi dokter. 2 menit ya. Bisa juga ada juga sih banyak juga teman-teman dulu di sarjana kedokteran ya, di angkatan saya di semester 1, semester 2, 3, 4 mereka merasa tidak cocok, tapi mereka paksakan sampai pada akhirnya mau udah kadung 2-3 tahun jadi mahasiswa kedokteran tetap dia nggak bisa nggak bisa menemukan motivasinya, akhirnya dia keluar. Ada juga, tapi ada juga yang dari awal nggak terlalu suka sebenarnya kedokteran, nggak menemukan motivasi yang benar, tapi tetap lanjut jadi dokter. Oke, nggak pernah. Oke, manajemen. Nah, di bagian mana sih yang kamu belum temukan ya? Ini boleh lebih dari satu nih jawabannya. Pergaulankah, motivasi belajar, cara belajar yang efektif, ya. Kedokteran gigi. Ya. Baru masuk ada dari kedokteran gigi gimana ya, tuh ya? Kita ya, ada ya baru ya. Oh, selamat datang. Nah, bagian tersulit dalam proses menjadi seorang mahasiswa, ini kayaknya Irwandi nih yang bisa nih karena dia udah sampai akhir. Oke, 30 detik lagi yang baru gabung, langsung aja isi pollingnya. Semua udah pasti udah dapat tentang pembagian waktu, prioritas gitu, kemungkinan besar semua bisa udah dapat ya di KTB kan ya. Manajemen waktu. Pasangan hidup kemarin kan udah ini ya, rally tentang pasangan hidup pasti udah khatam. Tinggal prakteknya aja. Tinggal prakteknya. Kalau pasangan hidup tipsnya cuma satu, jangan jauh-jauh dari PMKK. Jadi jodohmu tuh tidak jauh dari PMKK, bisa saja. Jadi yang udah alumni ya jangan jauh-jauh, lihat aja tuh PMKK ada nggak adik-adik kelas yang sesuai. Canda ya. Dah. Hand polling. Kita lihat share result nih ya. Jadi pernah ada nih 67% pernah merasa salah jurusan. Kemungkinan besar ya dari pengalaman saya dan apa yang saya lihat, kemungkinan merasa jatuhnya ini kemungkinan besar ketika misalnya nggak lulus stase atau nggak lulus anatomi. Nah, ini paling jadi momok ya. Terus nggak lulus pelajaran yang jadi momok lah, tau lah kita ya anatomi kayak apa segala macam. Itu biasanya yang bikin kelihatannya kita merasa kita nggak cocok sama jurusan yang sudah kita pilih. Dan ini sebenarnya jurusan yang juga mungkin Tuhan pilihkan untuk kita. Di bagian mana kamu merasa belum ketemu feel-nya ya, dan mengakibatkan itu kamu merasa nggak cocok gitu dengan kedokteran. Ini manajemen waktu yang baik. Jadi manajemen waktu masih saja jadi isu ya. Pergaulan yang kurang mendukung. Ini saya nggak terlalu banyak bakal bahas kasus tentang pergaulan. Kalian juga udah dapat bekal dari kemarin yang tentang dating ya, tentang dating, mencari pasangan hidup. Cara belajar, tapi pergaulan itu penting ya. Jadi pergaulan, pacaran, terus pasangan hidup sama siapa kita berjalan. Nah, itu juga mempengaruhi sebenarnya prestasi kita atau semangat kita, motivasi kita di dunia kedokteran. Itu realnya ya. Apakah bagian tersulit dalam proses menjadi seorang mahasiswa?
Nah, ini dia memang waktu sekolah kita panjang. Bidang keilmuannya juga kompleks. Jadi dokter umum itu adalah menurut saya part yang paling susah karena kita harus tahu semua dulu ya. Dari mulai anatomi, fisiologi, biokimia, sampai semuanya. Tapi sebenarnya ada tipsnya, nanti saya kasih tahu ya triknya gimana. Terus tanggung jawab kepada nyawa manusia, itu juga sih. Jadi kita bekerja harus 100% sempurna, harus 100% nggak ada salah, karena kadang-kadang kalau ada yang dilihat, kita berniat baik pun dengan segenap kompetensi kita masih bisa masuk penjara. Untuk gampangnya itu ya. Sekarang slide ya. Nah, sekarang kita mau refleksi sedikit ya. Jadi who are you? Sebenarnya mahasiswa kedokteran tuh cuman kedokteran gigi, keperawatan, semua ya yang bagian medis itu sebenarnya hanya dua jenis orang. Atau yang di tengah-tengah juga bisa sih. Cuma kita harus lihat saya memperlihatkan dua jenis yang ekstrim ya. Jadi ada yang jenis A nih, asisten anatomi, fisiologi, dia lulusnya selalu on time, koas nggak lulus, selalu lulus. Tapi kadang-kadang dia tidak bisa bicara, nggak luas, dia hanya suka teori, terus dia bergeraknya dengan tidak yakin, jadi dia kadang-kadang untuk praktikal, suatu yang praktikal dia nggak bisa. Dan dia kadang-kadang orang-orang yang seperti ini orangnya kolerik, dia kalau dari kampus ya udah dia pulang ke rumah belajar fotokopi bahan-bahan udah gitu, jadi dia hidupnya tek 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 tek. Ada yang B itu orang-orang yang ini yang bertahan tapi harus mengalami goncangan ya. Misalnya dia remedi anatomi, dia prolong, lulusnya dengan sebab apapun. Tapi kadang-kadang orang-orang seperti ini lobbying skillnya mumpuni, dan dia kadang-kadang suka praktek tapi nggak suka teori gitu ya. Jadi kadang-kadang salahnya adalah bisa praktek tapi nggak tanpa dilandaskan sama teori yang tepat. Terus tapi kadang-kadang orang yang seperti ini bergeraknya yakin dan dia adalah orang-orang yang sanguinis. Nah, mau sebenarnya kalau di Alkitab tadi kita ya baca ya Pengkhotbah 9, perjuangan hidup itu bukan masalah tadi siapa yang pintar, siapa yang kuat, tapi berbicara persiapan. Nah, persiapan ini sebenarnya oleh dua karakter mahasiswa A dan B itu bisa dilakukan. Mau dia telat persiapannya, atau dia memang sudah persiapan yang kayak lari maraton. Dia kayak mahasiswa B ini kadang-kadang dia mahasiswa yang nyadar di tengah gitu, atau nyadar yang di akhir, tapi dia tetap bisa mempersiapkan diri dengan baik. Nah, sebenarnya modelnya apa? Modelnya adalah ini, ketaatan. Ketaatan itu apa sih? Ketaatan itu cuma dua jenis. Cuman kamu harus dengar dan kamu lakukan. Kamu harus misalnya baca teori, kamu lakukan. Misalnya baca teori tentang nyuntik apa ya, cuma dulu ya sampling darah. Ya udah, baca teori, lakukan, baca teori, lakukan. Tapi masalahnya ini kan pandemi ya, dari kemarin ada insight dari panitia, dari pengurus bahwa di era pandemi ini adik-adik juga kurang ya skillnya untuk ke pasien, untuk melihat kasus-kasus yang real itu kurang. Kita tahu itu sedikit banyak pasti merubah apa yang didapatkan. Tapi sebenarnya nggak mutlak juga. Ada beberapa hal yang kalian justru dapat banyak, kita dulu justru dapatnya kurang gitu. Nah, lagi-lagi kalau di kedokteran kamu harus lihat kompetensi ya. Kompetensi itu kalau kita mau lihat di tokoh yang tepat adalah tokoh Daniel. Coba deh salah satu kita baca Daniel 6. Ada yang bisa baca Daniel 6? Daniel 6, saya bacain ya.
ayat 4-nya aja ya. Ayat 4. Ya. Kemudian para penjabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tapi mereka tidak mendapat alasan apapun untuk suatu kesalahan sebab ia setia dan tidak didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Tapi kalau melihat kompetensi, kalau di buku-buku apa namanya dulu KTB kita kan juga Daniel ya yang apa menjadi contoh kompetensi. Kalau di NIV dikatakan dia punya ini exceptional quality ya. Exceptional quality ini dia artinya ada 3, hikmat, karakter, dan keterampilan. Nah, kompetensi ini sebenarnya bisa pedang bermata 2 ya. Kalau kamu tidak menguasai kompetensi, kamu bisa jadi banyak musuh ya. Yang satu dari pasien, yang kedua dari teman sejawat. Nah, dengan kompetensi yang baik, kamu bisa jadi sahabat ya, menyentuh hati orang banyak, terutama orang sakit. Nah, di kedokteran itu kompetensi itu yang tadi kayak Daniel ya, si exceptional quality itu nggak dicapai langsung ke atas, langsung yang paling tinggi, enggak. Tapi ada level of competence ya. Level of competence itu dimulai dari yang rendah ya, dari mulai teori dulu, good to know, apa namanya, bagaimana kamu mengetahui teorinya, basic teori, bagaimana kamu mengetahui bagaimana caranya dan kamu melakukan serta kamu misalnya dengan mandiri melakukannya ya. Nah itu ada level-level kompetensi yang sebenarnya ya kalau kamu koas atau kamu lagi mau belajar sesuatu, kamu harus baca dulu nih kompetensi kamu apa. Di luar daripada itu sebenarnya kamu nggak usah menggali lebih jauh. Jadi kalau tadi dibilang sulit untuk menjadi untuk tanggung jawab ke manusia, ya benar, karena level kompetensinya emang harus sempurna. Cuman level kompetensi yang sempurna itu kamu dapatkan sedikit demi sedikit dari level kompetensi yang paling rendah gitu. Nah, di sini saya mau yang terakhir saya mau juga menekankan ya integritas dan kemampuan adaptasi. Ini kadang-kadang kita nih orang yang berintegritas, tapi kita nggak bisa beradaptasi dengan orang-orang sekitar kita, ya. Artinya gini, kita taat banget segala macam, cuman kita nggak bisa luas untuk merubah diri kita, ya, menjadi insider, menjadi orang-orang yang ya udah bukan sama mereka, bisa membaur sama mereka. Kadang-kadang kita jadi orang yang saklek gitu istilahnya kalau dunia ya. Nah, saya tekankan sama adik-adik di era seperti ini, nanti mungkin Dokter Jerry ya yang lebih bisa mengasih tipsnya gimana sih kita bisa jadi orang-orang yang adaptif. Itu Dokter Jerry yang bisa ini karena beliau banyak pengalamannya ya. Nah, kita harus dekat sama sumber hikmat. Kalian harus tahan dengan istilah HPDT. Kalau dulu susah banget HPDT, kita harus biar HPDT sampai bosan. Tapi setelah kami mengalami beberapa tahun kehidupan kami sebagai dokter, dekat sama sumber hikmat itu sangat bermanfaat. Jadi semua bisa berubah, zaman bisa berubah, yang nggak berubah cuma satu, yaitu firman Tuhan. Nah, sebenarnya hikmat itu apaan sih? Pengetahuan yang diolah menjadi sebuah keputusan yang benar. Baik itu belum tentu benar, tapi kebenaran pasti membawa kebaikan. Ini terkait sama cita-cita. Jadi cita-cita yang baik itu belum tentu benar sama kamu. Tapi sesuatu yang Tuhan ciptakan dalam kairosnya Tuhan, itu pasti kebenaran yang sejati dan pasti membawa kebaikan sama kamu. Dan itu yang nggak bisa diambil daripada kamu ya. Banyak yang dari kita nggak punya hikmat ya. Makanya kita harus minta hikmat dengan iman dan tidak ada keraguan. Ya, di Yakobus 1 kalian nanti bisa baca ya. Nah, semua itu harus dibangun dari doa ya, karena doa itu pengenalan akan firman Tuhan itu modelnya kamu berhubungan intim sama Tuhan. Nah, katanya besar kuasanya, emang besar. Banyak pengalaman dalam hidup kami ketika kami pasrah, ketika kami berpegang sama firman dan menunggu hikmat dan kairosnya Tuhan dengan iman, ya kita dapat jawaban yang baik dan benar. Nah,
ini tadi yang saya bilang, hanya dapat hikmat itu hanya dapat dicapai ketika kita berhubungan intim sama Tuhan. Setiap hari baca Alkitab, setiap hari keputusan yang kita ambil kita tanyain dulu sama Tuhan. Nah, contohnya ya yang kita tahu ya, Marta dan Maria, di mana dua saudara ini mengambil keputusan yang berbeda. Maria duduk di kaki Tuhan, sedangkan Marta melayani Tuhan dengan caranya ya. Sebenarnya baik nggak, dua-duanya baik. Tapi Tuhan ngomong sendiri bahwa mendengar suara, bahwa apa yang Maria lakukan itu sebenarnya adalah hal yang nggak bisa diambil. Siapapun nggak bisa mengambil reward-nya yang akan dia terima karena ketaatannya itu. Nah, karena Maria menabur ketaatan, sehingga kalau dilihat ceritanya, Maria itu adalah wanita yang menyaki tubuh Yesus sebelum kematiannya. Bahkan wanginya itu sampai bertahan sampai berhari-hari setelah Tuhan Yesus meninggal. Itu adalah kesempatan yang sangat berharga ya, yang bisa didapatkan karena dia berhubungan intim sama Tuhan Yesus ya. Nah, nih kalian pegang satu ini ya, spiritual blessing di Roma 8 ayat 12. Tuhan menyediakan kesempatan hebat di depan kamu, tapi kamu harus menderita. Menderita bahasa artinya adalah simpateko atau taat bersama Tuhan. Ketika kamu taat, kamu pasti akan dipertemukan sama waktu yang tepat, kesempatan yang tepat, orang-orang yang tepat. Beberapa di Alkitab ada beberapa orang yang beberapa peristiwa ya tentang ketaatan. Salah satunya adalah gadis yang bodoh, perempuan Samaria nih. Perempuan Samaria adalah orang yang tidak menunda ketaatan. Jadi waktu itu kan Tuhan Yesus ini ya ketemu sama dia dan bilang bahwa air hidup itu akulah air hidup segala macam ya. Karena ketaatannya dia bisa menjadikan satu kampungnya itu percaya sama Tuhan. Itu salah satu wujud ketaatan yang menghasilkan banyak orang jadi percaya. Dan gadis bijaksana dan bodoh, kita bisa belajar bahwa kita nggak tahu tuh kesempatan datang kapan. Ya, kita bisa aja tidur setiap hari, misalnya bisa aja kita malas-malasan, atau bisa aja ya udah jalan seadanya aja, atau kita juga lulus bisa aja. Tapi ketika minyak kita habis, tanda kutip minyak kita habis, persiapan kita nggak siap dengan undangan pestanya yang Tuhan bikin, ya udah kesempatan akan ditutup. Nggak ada juga kesempatan yang nggak datang 2 kali. Jadi kadang-kadang kita harus ngerti bahwa persiapan yang tepat akan menunjukkan kita pada kesempatan yang tepat ya. Iya. Nah, taat tuh nggak gampang sih, karena ya susah ya. Kayak contohnya Yusuf ya. Yusuf suami Maria. Kalian kalau yang jadi suami, jadi calon suami, mau nggak kalau pacarnya tunangannya hamil duluan terus kalian nikahin tuh kira-kira gimana? Dia cuman, model ketaatannya dia tuh cuman ya udah dia percaya bahwa apa yang saya lakukan itu adalah perintah Tuhan dan itu adalah kebenaran. Akhirnya dia jadi satu orang yang sosok yang ya udah jadi bapaknya Tuhan Yesus, bapaknya penyelamat gitu. Jadi banyak orang-orang yang bersejarah itu lahir dari satu bentuk ketaatan ya. Nah, ini juga penting sih ya, bagaimana kita berdoa ya. Kadang-kadang ada yang bergumul, terus ini berdoa itu kalau kita ingat cerita Nabi Baal ya. Jadi cerita Nabi Baal waktu itu si Elia setelah beberapa lama kemarau, akhirnya Nabi Elia dikasih kesempatan kan ya untuk berdoa ya. Dan waktu berdoa dia ada hambanya, ada asistennya, ada koasnya gitu ya. Terus dia ketika Elia berdoa, Elia mendengar kalau bentar lagi hujan turun. Oke, si koasnya disuruh ngelihat apakah hujan beneran turun. Perintah pertama si koasnya lihat ya, si hambanya itu ngelihat, ya udah nggak ada apa-apa. Sampai 7 kali ya Elia bilang go again.
Jadi go again, go again, go again, go again. Jadi coba lihat lagi, yang benar coba lihat lagi, coba lihat lagi. Kadang-kadang ya kalau kita berdoa, kita minta sama Tuhan, ya kita harus kadang-kadang ya nyoba lagi, nyoba lagi, nyoba lagi. Tapi nyoba laginya itu kita harus punya nih modal mata yang penuh iman. Dan Elia tuh tetap pada posture of prayer. Kalau dilihat di Raja-Raja 8 ayat 18, Elia itu tetap memiliki postur berdoa ya. Nah, nggak hanya postur yang berdoa tapi attitude of prayer. Jadi semua hidupnya itu juga harus didedikasikan sama permintaan kita gitu. Nah, akhirnya ketika kita menunggu something is rising dari Ratu Raja-Raja, kita dilihat bahwa pada suruhan ke-7, perintah ke-7, akhirnya si koasnya Elia itu ngelihat kalau mulai ada awan-awan. Nah, mulai ada jawaban Tuhan ya. Pintu yang kadang-kadang kebuka untuk kita celah, akhirnya ya udah ada hujan turun pada saat itu. Nah, ketika lagi nggak ada apa-apa, there is nothing, coba kamu ulang lagi doa, coba kamu ulang lagi untuk persiapan, coba kamu ulang lagi koreksi apa yang menjadi kekurangan kamu. Berdoa lagi, lihat lagi, tunggu lagi. Tapi ketika jawaban Tuhan no, jelas no, tidak ya. Misalnya nih, banyak waktu pintu yang ketutup, atau kesempatan tidak ada, kita nggak kenal siapapun, mungkin jawaban Tuhan no. Kalau udah no, jangan dipaksakan. Kamu harus adaptif, tadi punya perilaku yang adaptif gitu ya. Nah ini take home message dari saya, dekat sama Tuhan, sumber hikmat, ketaatan harus tanpa syarat. Jadi jangan karena kita berintegritas, jangan karena kita takut, tapi benar-benar taat. Karena kamu pasti akan dipertemukan sama kesempatan yang tepat. Misalnya nih, kamu lagi selesai bedah, ketika kamu akan memahirkan tangan kamu kan ya, terus lihat dulu caranya kan sebenarnya belajar tuh lihat orang melakukan, tahu dasar teorinya, lihat orang melakukan, kamu coba sedikit-sedikit baru kamu coba mandiri. Nah, ketika kamu siap, nanti mau disuruh sama residen misalnya atau sama konsulen untuk jahit, kamu udah siap gitu, nggak bakal kesempatan yang datang sama kamu itu kamu sia-siakan. Kamu akan jadi orang yang ya udah, dia siap kok nih. Kamu akan nanti dikasih lagi kesempatan yang lebih besar, misalnya pada saat Duranto operasi nanti kamu bisa jahit, nggak cuma di UGD gitu. Maksudnya hal besar yang lebih besar daripada kapasitasmu akan diberikan ya. Nah, don't stop on your calling, keep on seeking, keep on knocking, keep on asking. Nah, ini ya, jangan coba-coba nanya Tuhan kapan, Tuhan di mana, Tuhan bagaimana. Nah, jangan coba-coba mengatur Tuhan bagaimana caranya Dia untuk memberikan kamu yang terbaik. Di mana kamu akan ditempatkan, jangan memaksa Tuhan untuk memutuskan di mana kamu ditempatkan dan kapan akan waktunya Tuhan. Jangan coba-coba paksakan karena kamu nggak akan tahu, tapi kamu akan mengerti point of view kamu akan berubah nih. Misalnya kamu nyoba PPDS nanti pada akhirnya ya, saya salah satu dari kalian akan nyoba PPDS, nggak keterima, ya udah kamu koreksi diri kamu. Kalau kamu memang sudah tahu apa yang mau kamu koreksi, misalnya ada kekurangan, kamu berdoa lagi sama Tuhan di siklus of prayer tadi, dan tapi nggak usah atur Tuhan gimana caranya gitu. Nah, karena apa? Karena kalau kita atur-atur kapan, bagaimana, dan di mana caranya kita dapat yang terbaik, kita akan kecewa gitu. Pada akhirnya nanti kita jauh dari Tuhan gitu ya. Nah, ini coba Dr. Jerry nih jelasin apa sih fuka itu ya. Masih bersama kita, teman-teman? Ini jangan-jangan udah pada ngantuk nih. Halo? Masih ada orang di sini? Halo, Dok. Ya, oke. Nanti habis ini kita bisa ngobrol banyak. Bisa digedein mah? Ya. Kondisi dunia saat ini itu dalam keadaan tidak baik-baik saja, baik sebelum pandemi dan setelah pandemi. Kenapa saya katakan tidak baik-baik aja? Sebenarnya di sebelum pandemi pun istilah VUCA sudah terjadi di dalam dunia. Apa itu VUCA? Volatility,
uncertainty, complexity, ambiguity. Volatility gimana? Seperti gas anestesi volatil. Jadi dia harus bisa berubah-berubah, menempati sesuai dengan ruangnya. Sebagai contoh, sekarang pedoman COVID. Ada pedoman 1, pedoman 2, pedoman 3, sampai sekarang pedoman 5. Dulu awal-awal dipakai obat malaria. Sekarang nggak dipakai. Malah justru sekarang BPOM tarik semua obat malaria. Tidak boleh buat COVID. Itu volatil. Jadi dunia memang berubah-berubah. Dulu orang, mereka kalian memang generasi yang nggak mengalami, kalau mau pulang kampung itu ke Tawang, susah banget cari taksi. Nah, wah harus telepon 1 jam sebelumnya, 1,5 jam. Karena kalau nggak, sombong-sombong. Mungkin anak Semarang tahu tuh, zamannya Atlas, zamannya Kosti, nggak pasti. Saat ini, seorang YouTuber dengan dokter spesialis profesor dokter sekalipun pendapatannya besar YouTuber. Real ini. Dan segala sesuatunya itu kompleks. Complexity. Jadi tidak ada, dengan adanya pandemi tambah kompleks lagi. Dulu akreditasi momen tahunan, tapi sekarang akreditasi momen setiap detik, setiap jam. Momen cuci tangan semua dokter sekarang hafal. Bahkan masyarakat umum pun hafal. Cuci tangan yang benar. Dulu kalau kita mau akreditasi, koasnya malah disembunyikan. Sekarang malah enggak. Koas malah justru, mahasiswa malah justru, masyarakat umum malah justru tahu. Ambiguity. Ambiguity itu, kalau teman-teman lihat bahwa ada negara kecil, Yunani, itu tahun lalu sebelum pandemi dinyatakan negara yang bangkrut. Tapi yang kacau malah justru Eropa semua. Loh aneh kan? Negaranya negara kecil tapi justru bikin kacau Eropa yang negara yang lebih besar. Ayo Ma, next Ma. Nah, bagaimana kita menghadapi VUCA? Menghadapi VUCA dengan VUCA juga. Ya. Jadi kita juga harus benar-benar bisa adaptif nih terhadap VUCA ini. Di dunia kedokteran kita juga harus sebagai seorang, mau jadi seorang dokter, mau jadi seorang perawat, mau jadi seorang psikolog, dokter gigi, apa nih, ahli gizi, harus punya visi. Ya, visinya apa? Ya, menjadi berkat dengan profesi saya. Jangan salah, justru dengan menjadi seorang profesional, kita justru antara jadi berkat dengan menjadi batu sandungan hanya setipis tisu. Bisa nggak dokter, tujuan jadi dokter? Saya juga dulu termasuk orang yang salah, punya motivasi menjadi kedokteran. Kalau saya dulu waktu di kedokteran, ditanya, apa motivasi menjadi seorang dokter? Saya angkat tangan, menjadi orang kaya. Ternyata itu visi yang salah. Dan kita juga harus mengerti tentang VUCA tadi. Bagaimana mengerti ya kondisi yang saat ini itu berubah, gampang, ada perubahan. Kita juga harus adaptif dan harus punya kemampuan agility yang baik, clarity yang baik juga. Next. Nah, ini visi tempat saya bekerja. Tempat saya bekerja itu punya visi. Nah, salah satu contoh visinya mengutamakan keselamatan, mutu, terpercaya, serta menjadi sarana cinta kasih Tuhan. Ya, rumah sakit aja bisa bermisi seperti ini. Masa kita sebagai seorang profesional tidak bisa lebih hebat dari sebuah rumah sakit yang merupakan wadah nih daripada para profesional. Ya, understanding-nya bagaimana, protokol sekarang ketat, sebelum operasi, sekarang semua pasien harus screening baik. Karena kalau enggak, kecolongan. Tindakan aerosol bisa berbahaya. Dokter yang paling berbahaya siapa?
bukan dokter bedahnya, dokter anestesinya, karena mangap, intubasi, ya kan? Dokter apalagi sekarang yang berbahaya? Dokter umum. Kenapa? Setiap kali menerima dokter umum, mau jadi relawan di mana? Mau jadi relawan di mana? Pasti COVID. Apalagi profesi yang selama ini, maaf, cantik-cantik, rapi-rapi, ganteng-ganteng, dokter gigi. Sekarang datang ke dokter gigi serem. Kayak datang ke ruang isolasi, pakai hazmat, lengkap. Nggak ada lagi tuh dokter yang bisa kelihatan cantiknya, bisa kelihatan gantengnya. Dan butuh orang tuh sekarang butuh cepat. Datang rumah sakit, kalau bisa cepat, bahkan obatnya kalau bisa diantar aja pakai gosen. Dan butuh one-stop medical service. One-stop medical service gimana ya? Kalau bisa, ya bayar di sini, dokternya di sini, semua di sini. Oke, obat nanti kami bisa ambil. Udah pulang, nggak perlu lama-lama. Ada di rumah sakit. Next. Nah, sehingga ya kalau seandainya dilihat, ya rumah sakit juga harus mawas diri, kita juga harus mawas diri, respon cepat, dan tadi nyambung sama Dokter Kartika, kita harus punya hikmat Tuhan. Oke? Next? Habis? Ya. Boleh? Nah, ini saya mau cerita dulu nih, sebelum tadi, terakhir, gambar foto tadi. Nah, dibesarin. Nah, hah? Apa? Nah, bisa, udah. Jadi kalau tadi dilihat dari mahasiswa A, mahasiswa B, saya mahasiswa yang mana, Anet? Yang A atau yang B? Di tengah-tengah, Dok. Nah, salah. Salah. Saya justru mahasiswa yang ngulang anatomi, sekolahnya telat, ikut camp medisnya pun telat. Lihat di sini. Ini kalau dipoto yang ada Kak Yudit ini, nggak kelihatan ya Kak Yudit. Yang ada foto di bawah ini, yang pada ceweknya begini itu. Nah ini, camp medis nasional kelihatan ya. Ini saya bareng sama adik-adik angkatan 2005 dan 2006. Nah, ini istri saya 2006 di pojok itu. Nah, itu camp medis waktu itu kita di Bandung. Saya lagi koas, ya baru orang lain tuh nggak pernah ikut camp medis pas koas. Saya baru tersadar, buset, kemana aja lu, gitu. Terus pulang dari camp medis, saya ikut membantu Ikatan Dokter Indonesia di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, ke Padang. Jadi mungkin nggak tahu teman-teman dulu umurnya berapa ketika Padang gempa 2009. 7 hari tidak mandi, hanya sikat gigi dan ganti baju. Ya, baju dalam malah, justru baju luar kita nggak bisa banyak-banyak. Dan setiap malam tidur seperti ada di odong-odong, ada yang naik odong-odong tau. Tiap malam. Tapi saya masih bisa bertahan juga. Di belakang ini ada satu masjid yang tumbang, ambruk, benar-benar ambruk, dan kita kita keliling, masuk ke pedalaman, karena saat itu ya kita yang muda gitu ya, yang siap naik ke dalam, makin ke dalam. Dan pengalaman ini menurut saya ya membuat saya juga semakin ingin menerapkan. Waktu itu tema camp medisnya adalah Doctor Who Follow Christ. Waktu saya jadi dokter umum juga Semarang kebetulan menjadi panitia dengan tema Lead Your People. Be there and lead your people. Nah, saya juga dokter umum ya balik lagi Semarang untuk menjadi volunteer dan bisa bantu PMKK. Begitu, mungkin kita banyak ngobrol aja deh. Kalau sama saya bisa cerita-cerita kita. Jadi mau apa, teman-teman mau gimana, itu yang kami bisa sampaikan. Silahkan, ayo. Oke, baik. Terima kasih Dr. Jerry dan Dr. Kartika atas sharingnya. Juga buat di sini kakak-kakak dan teman-teman, mungkin kalau ada yang mau bertanya atau mungkin ingin sharing juga cerita, dipersilakan. Mungkin boleh di chat atau langsung on mic aja. Boleh juga dinyalakan kameranya. Mungkin ada dari kakak-kakak, terutama ini mungkin kepada kakak-kakak 2015 yang mungkin kemarin baru saja dinyatakan lulus ya, KPPD, ada Kak Revi dan teman-teman. Karena mungkin boleh kalau mau sedikit sharing atau cerita kepada Dr. Jerry dan Dr. Kartika.
Boleh, mau ngelamar juga boleh, nanti siap. Ayo Revi, mana Revi? Ini ada Kak Revi, boleh Kak? Gimana dok? Halo Revi, gimana? Udah jadi dokter? Enggak sih dok, ini sebenarnya kami yang 2015 tuh kayak kebalik gitu karena pandemi. Jadi komprenya baru sekarang ini dok. Jadi kami lagi kompre sekarang masih. Jadi setelah KPPD masih ada kompre. Iya. Enak dong, udah jadi dokter baru kompre ya? Iya. Habis dinyatakan lulus baru kompre. Iya. Habis itu nanti internship. Iya, setelah itu internship. Habis kompre internship. Iya. Tapi udah UKBI. Sudah UKMPPD-nya. Sudah. Oke. Revi mau kemana? Habis ini kan pasti ketahuan ya. Tapi jangka panjangnya gimana? Jangka panjangnya di mana? Mau S2 kemungkinan Kak plannya sejauh ini. S2 berarti arahnya ke dosen ya? Iya. Sedang Jadi bertemu unik lagi. nanti dosennya. Kayak Kak Lucy ya? Mungkin. Kayak Kak Lucy ya? Oke. Ya mau nikah dulu. Nah, Kayaknya nanti nikah dulu. nikah dulu ya. Udah ada Kak, Nanti soalnya Kak. apalagi untuk ini ya, yang wanita ya, yang bakal jadi ibu-ibu, pergumulan hidup tuh nggak segampang nggak segampang waktu kita belajar tentang visi ya, tentang misi, visi apa namanya, tentang ini ya, di mana nih waktu kita KTP nggak segampang itu. Jadi nanti banyak tuh bisa cara kamu mencapai visi itu nanti agak berbelok kenapa ya, kamu harus jadi seorang istri gitu, bukan kok ada perintah Tuhan, salah satunya juga jadi seorang istri kan itu udah pernah diperdalamin ya, harus tunduk sama suami dalam Tuhan, terus harus mendukung suami, itu juga nanti sedikit banyak tuh bakal mempengaruhi jalan yang harus kamu tempuh. Jadi untuk yang jadi calon ibu, kalian harus kuat beneran, pegang Alkitab bener-bener, lakukan nih. Kalau kamu misalnya nanti nih, kamu nanti sama suamimu, siapa Revi tadi, nggak boleh sekolah, harus di rumah dulu. Nah, itu gimana? Kok jadi gue yang nanya? Jadi aku yang nanya. Gimana kira-kira kalau kamu sekarang nih, kamu udah punya pacar belum? Sudah. Iya, sudah. Sudah ya? Ya, calon suami ya? Ya gimana tuh kalau pacar kamu ini? Kalau pacar kamu ini, kira-kira dia orang yang gimana? Orang yang sevisi nggak sama kamu? Jadi pentingnya punya pacar yang sevisi itu ya itu sebenarnya. Apapun cita-cita kamu, kalau kamu berjalan sama orang yang tidak satu frekuensi, kamu akan sulit, termasuk cita-cita kamu. Iya. Kemute dok, mohon maaf. Kemute ya. Iya. Ada lagi yang mau ini sharing? Atau bertanya? Mungkin Kak Revi udah Kak, nah, yakin Kak, kayak Kak Revi masih mau nanya deh. Tapi kalau mungkin dari Kak Revi udah, di sini ada teman-teman yang kakak koas juga, mungkin kalau Kak Afri kan lagi koas juga, atau mungkin ada kakak-kakak alumni, Kak Budi, Kak Tinanda, atau yang lagi koas juga ada Kak Felis, atau mungkin teman-teman mahasiswa juga boleh nanya, ada Iren, ada Tia, Hana. Mungkin kalau dari ini Kak tadi terkait dengan dekat dengan sumber hikmat, mungkin boleh sedikit sharing mungkin dari Kak Kartika juga, ketika dulu koas, apakah ini karena mungkin teman-teman ada aku dan Andrew juga mungkin yang mau masuk koas, atau teman-teman mahasiswa yang bahkan di masa mahasiswa itu mungkin tadi terkait mengalami kesulitan dalam
permasalahannya tadi lihat dari polling paling banyak mengenai manajemen waktu gitu ya tadi. Bagaimana mungkin bisa dikasih tips dan triknya Kak untuk bisa tetap dekat dengan sumber hikmat ini gitu di tengah mungkin prioritas untuk tetap ini juga belajar dan memanage waktu dengan baik. Mungkin dan gimana bisa dipertahankan konsistensinya pun sampai nanti koas dan bahkan sampai udah memasuki alumni juga kayak gitu Kak. Boleh di-sharingkan Kak? Oke. Kalau kita gini ya, saya termasuk orang yang bukan yang gampang untuk mengerti firman Tuhan ya. Jadi sekarang tuh lebih makin gampang ya untuk mengerti firman Tuhan. Terus kita nggak boring gitu ya, misalnya baca kitab, aduh nggak ngerti nih ini artinya apa sih, ini apa sih maknanya, itu sebenarnya nggak ada kayak gitu lagi. Untuk mengerti firman Tuhan sekarang banyak loh di YouTube. Saya tuh salah satu fans khotbah-khotbahnya Billy Lantang. Kalian carilah ya khotbah-khotbah yang kira-kira membangun diri kalian. Sampai sekarang yang bisa memaintain saya itu adalah saya dengar khotbahnya orang, saya dengar pendalaman Alkitab orang. Terus saya sharing sama yang sekarang suami ya, sama suami saya tentang segala macam. Kalau sekarang kalian carilah pasangan atau teman yang bisa diajak sharing, dan itu kira-kira dia gini loh, kalau kita lagi jatuh dia nggak manas-manasin, dia kasih orang-orang yang bisa dukung, orang-orang yang bisa ngasih input yang bagus gitu ya. Nah, untuk bagi waktu, aduh itu kalau masa koas nggak ada apa-apanya deh nanti dibandingkan dengan pas residen, apalagi nanti ya kalian punya anak sambil sekolah, itu nggak ada artinya sih. Nanti pas koas ya kalian tinggal taat aja sama waktunya kalian sebenarnya. Dan saat teduh tuh bisa di waktu teduh segala macam tuh bisa pas kapan aja kok, sambil nungguin pasien pun bisa gitu. Kita nggak harus yang jadi orang yang harus kayak dulu Daniel harus buka ini, nggak harus yang kayak gitu. Kita punya keterbatasan misalnya waktu, kita juga bisa cari Tuhan di sela-sela kegiatan kita. Malah itu justru ya suatu kekuatan ketika misalnya kayak saya ya, ketika kita dapat pasien, saya ini sekarang mendalami vitreoretina, surgery yang sulit gitu ya, semua outcome-nya jelek, nggak ada yang bagus, terus komplikasinya banyak, kalau operasi berdarah-darah. Nah, apa ya yang bisa jadi kekuatan? Ya nggak ada ya, cuman firman Tuhan doang gitu. Nanti kalian akan ngerasain ya, semakin berjalannya semakin sulit, semakin banyak pasien yang kalian hadapin. Ketika kita dekat sama Tuhan, itu kalian dapat point of view yang berbeda. Sebenarnya bukan jawaban doa ya, bukan jawaban doa yang brek kalian gini nih gitu, enggak. Tapi cara pandang kamu terhadap masalah akan berbeda. Misalnya nih, kalau kita jadi residen, kita punya junior sama senior. Kadang-kadang yang ada kan senior yang rese gitu kan ya, ada yang nyuruh macam-macam segala macam. Tapi ketika kita ya udah duduk di kaki Tuhan, kita jalanin apa yang kita hadapin sekarang dengan maksimal, apa yang kita bisa lakukan gitu ya, ya udah akan baik-baik aja. Dan positifnya dari pandemi ini adalah kalian itu kuat di bagian teori. Jadi jangan takut adik-adik ya, yang sekarang nih dokter umum yang lahir di era pandemi ya, dan setelah pandemi, jangan takut, kalian itu teorinya mantep. Dulu itu kita teorinya sangat minim, kita nggak tahu ilmu yang komprehensif. Nah, tadi saya bilang, ketika kamu mempersiapkan dirimu, membekali dirimu sama teori-teori yang bagus, yakin deh ketika kamu nanti ketemu sama pasien, kamu nggak akan bingung gitu. Terus sekarang skill sekarang juga bisa dicari di internet. Saya pun ya cari jenis operasi, cara jahit aja sekarang ada di internet gitu istilahnya. Jadi di YouTube, rajin-rajin buka YouTube, rajin-rajin ngelihat orang lain diskusi apa sana sini. Bahkan sekarang bisa banget tuh di luar negeri, pemikirannya orang luar negeri kita adopt ya. Jadi banyak hal-hal yang out of the box yang kita nggak pernah lihat sekarang nih di-share di webinar-webinar di internasional. Itu sebenarnya harusnya momen-momen yang kalian tangkep gitu. Nanti ketika pandemi ini mungkin selesai atau terkontrol, kalian bisa
jadi pribadi-pribadi yang hebat. Jadi jangan takut gitu. Sekarang kita lahir di era pandemi, kita tangannya nggak bagus, nggak kayak gitu. Kalian justru punya suatu modal yang kita dulu nggak dapetin gitu. Teori sekarang diagnosis demam itu dulu nggak ada di diferensial diagnosis COVID gitu, nggak ada. Sekarang kalian ada gitu. Jadi jangan takut, kalian punya modal yang baik gitu. Asal kalian rajin memanfaatkan momen-momen ini gitu kan. Dr. Jerry, ada nggak yang mau tambahin? Ya, kalau saya lihat sebagai dokter laki-laki dengan perempuan, memang point of view-nya berbeda. Saya sebagai dokter laki-laki lulus, namanya laki-laki, ya pasti cari tantangan dan cari uang. Nah, kenapa cari tantangan dan cari uang? Ketika saya memutuskan PTT, ya tantangan yang saya pengen mengabdi. Yang kedua, saya juga pengen cari modal. Modalnya buat sekolah dan menikah. Tapi jadi dokter laki-laki bingung lagi. Mau nikah dulu atau sekolah dulu? Nah, padahal alamiah jangan mempengaruhi ilmiah. Ilmiah jangan mempengaruhi alamiah. Bingung kan jadi dokter laki-laki? Ya kan? Kalau jadi dokter perempuan ya, kalau dapat suami yang, saya sama dokter Kartika beda lumayan jauh lah, 5 angkatan. Jadi ya enak aja, ya mau nikah ayo, mau apa ayo. Tapi kalau sebagai dokter laki-laki ya harus benar-benar melihat lebih besar. Ketika saya juga memutuskan untuk sekolah, bukan berarti secara material saya siap, tidak. Uangnya pas-pasan banget. Dan waktunya Tuhan memang benar-benar waktu Tuhan. Saya daftar sekolah karena menjadi volunteer di Kemedis Nasional. Banyak senior-senior yang sudah prof, sudah orang-orang hebat, tetap mau melayani di Kemedis sebagai pembicara. Dan saya coba, karena panitia jadi tahu, mereka ini dibayar, ibaratnya dibayar segini doang, bahkan tidak dibayar, mau nih menjadi berkat bagi kami yang mahasiswa gitu. Nah, itu yang memotivasi saya di kemudian hari mau seperti mereka. Dan tadi masalah waktu, ya waktu menikah juga menurut saya juga waktu yang Tuhan sudah siapkan. Nggak usah ditanya-tanya kapan, ya waktunya pasti akan datang. Dan yang kita harus pikirkan, setelah sekolah juga saya kebetulan bisa melayani di daerah selama 5 tahun. Dan menurut saya, itu waktunya Tuhan juga. Ketika saya juga bisa kembali saat ini menjadi seorang klinisi, sekaligus menjadi seorang direksi di rumah sakit, ada lagi yang namanya, karena gue dulu 5 tahun di daerah, terus kepala pemilik suster-suster ini jadi ngeliat, enggak. Jadi memang semuanya waktu Tuhan. Pasti, kalau teman-teman lihat sekarang teman-teman yang hidupnya lempeng-lempeng aja, itu belum tentu besok hidupnya lempeng loh. Saya bisa bilang di sini, saya ngulang anatomi 2 kali. Nggak ada kan di sini yang ngulang anatomi 2 kali? Ayo, siapa yang lebih sombong dari saya? Nggak ada kan? Nggak ada yang tidak lulus interna. Saya dokter yang nggak lulus interna nih, waktu koas. Saya tidak lulus THT. Saya, yang lain lulus ya. Cuma nggak lulus interna sama nggak lulus THT. Oh ya, sama lulus satu enggak, saya nggak tahu. Jadi sudah koas setahun, nilainya belum selesai ujiannya. Stasenya sudah mau selesai. Jadi ya menurut saya juga pikir dulu, kok kayak berat banget nih hidup saya menjadi seorang dokter. Tapi ternyata ya kalau saya katakan, ya ketika kamu fokus sama jalan yang kamu jalani sekarang, ya baru bisa katakan. Saya kalau coba klarifikasi itu ada kakak PMKK Lucy tanya, Kak Jerry itu dulu gimana orangnya gitu. Ya Kak Jerry itu pasti dikatakan out of the box PMKK. Ketika teman-teman yang lain belajar, saya nggak belajar, saya malah bikin film. Kita teman-teman yang lain belajar, saya malah jualan gadget, jualan laptop, nah, malah begitu. Tapi ketika saya fokus ya
Tuhan kasih apa ya? Tuhan kasih, ya benar-benar mendengar hikmat Tuhan tuh jadi kelihatan kebuka. Ya. Jadi teman-teman nggak usah ragu, nggak usah takut. Dan pandemi ini bagi saya, ya saya katakan bagi saya bisa bilang seperti ini dan qualify lah saya mengatakan bagi saya dan bagi rumah sakit ini adalah berkat. Kalau orang di luar sana maaf bilang ini bukan berkat, saya bilang ini berkat. Saya dulu mantan ketua akreditasi, saya katakan implementasi akreditasi rumah sakit nyata di pandemi. Implementasi akreditasi nyata di pandemi. Tidak ada lagi dokter dulu yang nggak cuci tangan, periksa pasien. Sekarang cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan. Itu aja dulu. Dulu nggak ada dokter yang mau etika batuk. Sekarang kan pakai masker. Pakai masker pun batuknya masih begini. Dulu nggak ada dokter yang menggunakan APD yang baik. Bahkan ada beberapa guru-guru kita tuh masuk kamar operasi, cicik gitu aja, operasi. Tapi sekarang nggak ada. Ganti baju, terus mandi, semua implementasinya berkat. Dan saya rasa, ya memang waktu cara Tuhan nih bikin pandemi seperti ini. Karena baik nih buat kita di dunia kedokteran, ini baik. Dok, masalah di era COVID. Saya jujur waktu pertama kali ngintubasi pasien COVID juga tidak tidur bersama keluarga dan istri ketika bulan Maret. Kita takut. Takut nggak? Ketika saya dikonsulkan, dok, intubasi pasien COVID ya. Apa yang terjadi? Saya berdoa paling kusyuk ke intubasi. Dibandingin pasien susah, lebih berdoa kusyuk banget. Tuhan, saya nggak tahu ini penyakit apa. Tapi Tuhan sudah kasih skill sama saya untuk intubasi, pasang CVC. Selama ini, 5 tahun jadi anestesi. Tuhan boleh temani. Terus pasien yang hipoksia, yang gagal nafas ini, saya ajak berdoa. Wah, saya masuk, pakai APD lengkap, karena kan pakai N95 itu kan suara kita jadi nggak bisa jelas kan. Saya ajak berdoa. Saya teriak-teriak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami yakin ada kesembuhan. Wah, amin. Si ininya pun, walau orang Katolik juga jadi ikut karismatik. Amin, amin dok, amin dok. Wah, kebetulan itu karyawan kita di rumah sakit. Amin, semangat. Dan puji Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Dulu tidak ada pasien dipasang ventilator hidup. Pasien yang saya pertama kali intubasi itu luar biasa, sekarang masih nyupir, masih nyetir. Orangnya hidup. Setiap ketemu saya dia bilang, Dokter Jerry, halo. Jadi lebih baik ya. Iya dok, lebih baik sekarang. Gitu. Jadi ya, saya bisa katakan teman-teman di sini malah bersyukur. Kita dulu nggak pernah loh dengar pembicara-pembicara hebat. Dulu harus nunggu waktu untuk dengar pembicara-pembicara hebat. Sekarang dengan Zoom meeting. Dulu, PMKK tuh ya orangnya ya segini nih, 23 orang. Dulu ada di ruang B, di atas sudah hancur kali sekarang. Dulu lebih sedikit lah ya. Kalau KTB, susah banget KTB. Tapi sekarang, enak nih kita ya. 23 orang, mau dimanapun aja, kita bisa kumpul, cari waktu, bisa sharing satu dengan yang lain. Dan saya rasa, ya anggap sebagai pandemi ini satu berkat. Dan harus ingat, justru banyak kemudahan-kemudahan, dan yang justru dulu nggak penting-penting itu dulu di kedokteran. Kalau saya lihat, saya juga dulu pernah mengatakan tadi kalau Revi cerita, dia komprehensif setelah lulus semua. Saya juga dulu katakan gitu, kenapa nggak beres dulu semua? Kenapa harus tahan-tahan orang? Kejadian kan? Akhirnya sekarang bisa, udah beres dulu semua lah, kita nggak kemana-mana kok. Jadi mantep gitu loh. Udah gelarnya DR, melayani di daerah, kan keren. Kalau dulu kan kompre, jasnya udah dokter. Tapi namanya, pasti nama nggak ada gelar. Ya. Nah sekarang yang benar-benar sudah kompeten, ya melayani ya sudah siap. Dan masalah internship saya rasa hal yang baik, karena sekarang kita ada di rumah sakit pendidikan yang berjenjang. Jadi nggak ada lagi kasus aneh-aneh di rumah sakit tipe A. Jadi kompleks kasusnya. Kalau dulu masih ada itu koas nolong melahirkan di selasar
Karyadi itu masih ada. Dulu cerita ada pasien datang dead on arrival, itu ada. Tapi sekarang udah nggak ada. Nah, makanya jadi teman-teman butuh melatih bagian itu. Ayo, ngobrol yuk. Siapa yang mau nanya? Kita ngobrol terus nanti. Sampai jam berapa nih kita? Sampai jam 18.50. Oke, ya udah sebelum 18.50 selesai. Ya. Ayo, yang cowok-cowok, yang cewek-cewek, kalau mau nanya apa? Mungkin Yang cowok-cowok. dari Kak Irwandi atau Kak Budi, Kak Anda, ini udah pada mungkin udah lulus tahun lalu gitu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau di-sharingkan. Atau mungkin ini Kak, kemarin apa namanya, terkait mungkin di sini kakak-kakak yang udah lulus juga, terkait apa yang sedang dikerjakan gitu Kak, masih meragukan apakah memang ini tuh yang Tuhan mau atau jangan-jangan ketika ini yang saya kerjakan gitu dari kakak alumni, ini tuh sebenarnya adalah bagian dari ego saya, kayak gitu Kak. Jadi maksudnya ini posisinya udah bekerja, udah sebagai alumni, tapi yang dikerjakan ini maksudnya apakah benar ini yang Tuhan mau atau jangan-jangan ini sebenarnya adalah ego saya pribadi, kayak gitu Kak. Mungkin sambil kakak-kakak yang lain silakan mempersiapkan pertanyaan ya Kak, atau teman-teman. Mungkin boleh. Ayo, yang lain ada lagi? Ada yang nanya? Aku mau tanya dong, Kak. Salita Iva. Semester berapa Salita Iva? Aku semester 5, Kak. Semester 5. Ya, jadi terima kasih buat sharingnya kakak-kakak. Ini kan tadi sempat bicarain tentang lanjut kuliah dulu atau menikah dulu gitu-gitu kan. Nah, kalau dari sebagai perempuan kan mau tanya langsung ke Kak Kartika juga, waktu itu bagaimana mempergumulkan hal itu dan kenapa memilih itu, dan juga karena sekarang kan PPDS mata, nah kenapa juga kakak memilih untuk jadi memperdalam bagian mata gitu. Thank you, Kak. Dulu saya, kalau tadi ada tadi kalian nyimak ya, dua tipe orang, dua tipe mahasiswa, saya termasuk mahasiswa tipe A. Jadi saya semua nilai kalau bisa A dan hidupnya lurus gitu ya. Jadi nggak pernah tuh ngulang segala macem. Tapi ya itu tadi kata Dokter Jerry, mau sekarang seperti apa hidupnya, sebenarnya bagaimana kamu bisa konsisten itu kuncinya ya. Itu satu ya. Yang kedua tadi pengkhotbah. Kamu tuh nggak masalah kamu pintar, kamu punya ini, punya itu, nggak masalah. Asal kamu bisa ngerti talenta kamu, tahu kamu diri kamu sendiri, sama tahu Tuhannya maunya apa. Nah, sebenarnya kan mencari kehendak Tuhan itu kan susah ya, bukan susah ya, gampang-gampang susah ya. Jadi ketika kita memutuskan, waktu dulu saya memutuskan, saya lulus, saya langsung nikah. Nah, kenapa sih saya langsung nikah? Kami berdua itu sudah melewati tahap 5 tahun pacaran. Ya, 5 tahun ya. 5 tahun pacaran. Nah, sebenarnya bukan masalah waktu ya. Ini ya, saya tekanin. Bukan masalah waktu pacaran, segala macam tuh mau diakhiri kapan, mau diterminasi kapan tuh bukan masalah waktu kayak ibu hamil gitu harus terminasi, enggak. Ini masalah kemantapan sama visi hidup. Nanti nih ya, kalian nih yang mau PPDS, siapa tadi? Irwandi ya. Irwandi, kamu harus bikin timeline kehidupan. Jadi 10 tahun ini kamu mau ngapain? Secara kamunya kamu harus bikin timeline ya. Manfaatnya apa? Kamu bisa bisa mendoakan yang baik dan benar. Misalnya nih, saya mau menikah. Benar nggak nih Tuhan, saya udah siap apa belum? Jadi pertanyaan-pertanyaan di setiap fase kehidupan kita itu sebenarnya beda-beda. Waktu kita menikah, kita udah siap apa belum? Pasangan yang kita pengen nikahi ini udah siap juga atau belum ya? Lalu yang kedua, bagaimana sekitar kita? Orang tua jangan dilupakan ya. Orang tua sedikit banyak mereka harus dilibatkan dalam proses kita mencari visi kita, menjalani visi kita gitu ya. Jadi kalau orang-orang bilang ya kita harus mandiri gitu, nggak boleh kita apa yang kita putuskan itu dicampur orang tua, ya nggak boleh 100% kayak gitu, karena kita harus bertanya sama orang yang lebih berpengalaman. Orang tua salah satu orang yang lebih pengalaman dan mereka tidak ada motivasi buruk dalam hidup mereka, dalam kehidupan mereka untuk kita. Orang yang pribadi yang
murni gitu ya, punya sesuatu yang baik untuk kita, ya salah satunya adalah orang tua gitu. Yang ketiga, kita harus punya link persekutuan yang tepat. Saya sangat diberkatin sama yang namanya Persekutuan Medis Nasional ya, kayak Medis Nasional. Dari situ tuh menginspirasi saya ngelihat orang-orang apa namanya Dr. Linnaeus Hewis, siapa tuh yang dokter apa DJ Situmorang, orang-orang Dr. Maria, mungkin kalian tahu ya, Dr. Maria sekarang lagi ngambil KGH di Undip. Nah itu orang-orang yang di masa klinisnya mereka bisa melayani Tuhan. Nah waktu itu saya sempat menghadapi keterlambatan itu maksudnya penundaan ya. Jadi waktu habis nikah saya langsung hamil. Begitu hamil saya nggak mungkin nih dalam kondisi yang real, saya nggak mungkin harus sekolah atau mengejar cita-cita saya. Saya dulu mau jadi dosen. Nah ngejar cita-cita itu nggak mungkin gitu loh. Jadi banyak hal-hal yang kayaknya Tuhan tutup pintunya gitu ya. Jadi kalau kita berdoa tuh kadang-kadang Tuhan jelas tutup pintu supaya kita nggak bisa ke situ, kita ambil jalur lain. Jangan berhenti situ, jangan berhenti diam aja, tapi kita nggak cari yang lain, misalnya cari apa namanya hal yang lain untuk kita kerjakan, jangan. Jadi dalam masa berdoa kita tetap punya sikap hati yang berdoa, kita tetap misalnya punya permintaan sama Tuhan, tadi ya siklus of prayer, permintaan sama Tuhan, kita nunggu, kita melihat, tapi kita juga harus apa namanya jadi orang yang adaptif. Nah saat saya jadi seorang istri, saya punya 1 anak. Situ suami saya masih residen, tidak memungkinkan untuk saya sekolah, bahkan kerja aja saya nggak bisa, saya harus merawat anak. Nah di situ saya mengalami kemunduran. Di satu sisi saya dari mahasiswa kedokteran saya ini berprestasi terus jadi apa namanya jadi koas juga saya mendapatkan nilai-nilai cum laude. Nah di situ saya down banget tuh, tapi di depan saya ada 1 orang yang bisa bikin saya semangat, siapa? Anak saya. Jadi nanti kalian tadi kata dokter Jerry, ilmiah sama alamiah itu harus seimbang. Jangan apa ya, kita terutama wanita ya melupakan kodrat kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, atau nantinya kalian akan selibat. Waktu itu dokter Kak Yudit ya men-sharingkan selibat kan ya, atau selibat itu juga tidak boleh dikesampingkan. Terus kenapa saya bisa sekolah lagi, karena karena jelas nih Tuhan ngarahkan, tanda-tandanya Tuhan ngarahkan apa? 1, suami setuju, 2, suami sudah lulus, 3, saya dulu waktu koas saya memang suka sama tindakan. Saya dulu sempat pengen jadi dokter anak, sempat pengen jadi rehab medik, tapi pada akhirnya saya jadi dokter mata karena ya itu saya pengennya tuh ngelihat yang jelas-jelas. Dokter mata tuh nggak bisa tuh ngelihat yang tidak jelas. Biasanya dia akan imaging sampai kelihatan jelas. Kalau nggak jelas jadi operasi. Jadi outflow-nya kalau teman-teman yang cewek-cewek mau masuk mata ya, kalau kalian suka outflow flow chart yang jelas gitu ya, oh habis dari sini ke sini itu kalian cocok untuk masuk mata. Jadi promosiin. Gitu sih. Jadi jangan kalau misalnya nanti jadi ibu harus bergerak terus. Kita tuh harus bergerak terus. Jangan sampai stop. Kita kita mundur terus ya udah kita mundur. Tapi nggak usah jadi ibu yang baik dulu aja. Ketika anak kita siap, suami kita siap gitu, atau pasangan hidup kita mengizinkan kita, ya udah itu merupakan pintu yang lebar yang Tuhan buka untuk kita. Gitu. Ngejawab nggak ya? Menjawab, Kak. Sangat menjawab. Thank you, Kak. Iya. Jadi Iva mau menikah dulu ini? Masih belum tahu, Kak. Yang lain? Bapak-bapak nih mana bapak-bapak? Irwandi? BPDS apa? Irwandi pengen masuk BPDS apa kau? Ya, halo Kak. Rencana kalau bisa, kalau Tuhan mengizinkan masuk PPDS bedah, Kak. Kalau bedah Undip ya, Irwandi ya. Jangan kayak yang lain ya. Siap, Dok. Ya. Kalau PPDS bedah, what next, Irwandi? Kamu mau ngapain nih? Persiapan yang akan kamu lakukan?
Oh, rencana setelah ini mau ikut yang pertama kayak dokter Jerry juga nyari modal dulu, nyari Terus, modal, terus setelah modal dapat nanti mencari celah untuk bisa masuk jadi PPDS tuh. celah itu maksudnya apa? Mungkin dari segi rekomendasi atau mau yang memperkuat untuk bisa keterima jadi PPDS gitu kan. Ya. Setelah itu mempersiapkan diri lah untuk dari segi teori dan juga skill sebelum masuk PPDS supaya ada gambaran gitu. Ya. Dan selanjutnya nggak ngerti lagi masih sejauh itu Kak. Itu ya, tadi kalau mau masuk PPDS, kalian bikin timeline karena itu akan menggambarkan bagaimana kalian menghargai waktu dalam kehidupan kalian. Nanti ada tuh PPDS ya, sesi apa namanya, wawancara ya. Jadi pertama PPDS itu ini untuk yang mau masuk PPDS ya. Pertama tuh pasti dicek dulu kemampuan kalian secara basic, secara apa namanya teori ya, terus jiwa kalian MMPI namanya tuh psikologi juga dicek. Kalau itu lulus kalian akan step kedua ini jujur aja itu adalah step di mana subjektivitasnya sangat tinggi. Kalian nggak dinilai berdasarkan poin, tapi kalian dinilai berdasarkan ya keseluruhan penampilan kalian dan keyakinan kalian untuk menjalani kehidupan PPDS kalian. Termasuk nanti kamu ditanya kamu kapan nikah, itu pasti ditanyain. Dan kamu juga ditanyain baik dari mana kamu dapat duit untuk membiayai penghidupan kalian, itu juga dipikirkan. Sebenarnya apa yang hal-hal yang akan dilaluin sama calon PPDS ini sebenarnya harus dijawab juga sama nanti yang punya cita-cita jadi dosen, yang punya cita-cita jadi PNS misalnya, itu juga harus dilakukan. Kalian harus punya timeline kehidupan ya, sehingga kalian ngerti tuh, oh Tuhan maunya gini, kemarin aku disuruh kayak gini, ternyata Tuhan mempersiapkan untuk hal ini. Jadi secara garis besar kalian bisa melihat tangan-tangan. Nah yang tadi Irwandi ini apa namanya katakan ya, celah itu sebenarnya ya itu link ya, link orang-orang yang tepat, orang-orang yang apa namanya orang-orang yang, jadi kalian ya bergantung sama minta Tuhan dipertemukan sama orang-orang yang tepat, link yang tepat. Nah, jadi penting banget tuh di dunia kedokteran, di dunia medis, keperawatan, dokter gigi semua itu link. Karena apa nih? Kita bergantung sama senior kita. Kalau kayak di kalian yang udah koas ya pasti ngerti ya. Ketika kamu koas, tindakan itu semua yang ngasih siapa? Senior. Senior itu bisa bentuknya senior sesama koas atau residen atau konsulen. Kita harus respect sama senior gitu. Jadi kita harus punya link yang tepat sampai ke dunia alumni, kita juga harus punya link yang tepat gitu. Jadi peliharalah link yang tepat, jangan sampai salah ya untuk link segala macam, ngobrol-ngobrol sama orang yang sudah masuk bedah segala macam, tapi tetap perhatikan bahwa kita harus punya integritas, jangan sampai segala cara ya semua orang-orang yang ini kita nggak punya filter gitu ya, semua kita taati, kita demi sebuah cita-cita yang nah apa namanya kita nggak ini ya, kita yang salah gitu jadinya nantinya gitu ya. Link yang tepat itu adalah salah satu aspek yang harus diminta sama Tuhan. Ayo lagi. Nggak ada yang mau nanya nih. Kak Erin mungkin boleh bertanya, Kak. Selamat malam, Kak Ya. Kak Kartika. Selamat malam. Halo. Izin bertanya, Kak, untuk mungkin tadi yang Kak Kartika kan sempat sharing kalau misalnya sempat mau jadi rehab medik atau dokter anak gitu. Terus sebenarnya ini mau tanya tentang apa alur kehidupannya Kak Kartika sih. Dulu kalau misalnya waktu masuk mata itu pernah enggak sih Kak sekali waktu, kan dengar-dengar residensi itu kan cukup berat juga gitu. Walaupun maksudnya bidangnya minor sekalipun juga pasti berat gitu. Nah, pernah enggak Kak sekali kalau misalnya lagi berat-beratnya di kehidupan residen itu terus Kak Kartika merasa berat terus bilang maksudnya kayak kepikiran
aduh tahu gini dulu aku ambil rehab medik aja, atau tahu gini aku ambil anak aja. Maksudnya ada pemikiran kayak gitu apa enggak Kak? Terus kalau misalnya ada, gimana cara ngatasinya? Balik lagi ke yang tadi sempat dibahas tentang ketaatan. Maksudnya kan kalau sudah dikasih kepercayaan Tuhan, misal dapat mata nih misalnya kayak Kak Kartika, kan berarti harusnya dijalani dengan taat juga gitu. Terus gimana caranya biar enggak keluar kayak rasa nyesel, misalnya kayak harusnya aku rehab medik aja atau apa gitu, maksudnya bidang lain gitu Kak. Terima kasih Kak. Ya, sama ya. Kayak tadi tentang pemilihan ya, tentang pilihan yang udah kita jalanin, sebenarnya itu kita nggak boleh nyesel ya dengan apa yang udah kita jalanin. Ya, maju ya. Jadi mencari kehendak Tuhan. Nih sebenarnya saya harus berjalan seperti apa Tuhan, gitu ya. Saya kalau ditanya waktu PPDS mata down nggak? Wah, banyak banget downnya. Banyak banget daunnya karena saya seorang ibu, punya 2 orang anak, saya sempat hamil juga, belum lagi kalau ini beberapa mungkin pernah koas ngeliat saya ya, saya di rumah sakit jutek kali ya itu ya. Nah itu memang ekspresi dari kelelahan saya gitu ya. Kalau masalah apa namanya menyesal nanti kalau yang PPDS ya, ini bicara PPDS ya. Kalau PPDS, jadi model kehidupan PPDS itu sebenarnya gini, kalian akan menghadapi repetisi yang sama, itu aja pasiennya itu aja, sehingga pada tahap ketiga, tahun ketiga, kalian ngerti, oh ini flowchart-nya kayak gini, oh mata tuh ternyata kayak gini, dan itu tidak akan berat gitu. Di tahun pertama, tahun kedua pasti berat, pasti karena kalian harus ngelayanin senior, ngelayanin konsulen, ngelayanin apa, pasti berat. Keluar duit ya, keluar waktu sampai malam nggak tidur, pasti berat. Apalagi ngurus anak, nanti ada lagi tentiran koas gitu ya, nah itu pasti berat. Cuman kalau di tahun ketiga sabar ya, intinya sabar, kasih motivasi diri sendiri sama penguatan dari Tuhan, berdiam diri, take a rest ya, kalau misalnya kalian perlu istirahat dulu. Dulu saya pengen mundur tuh, udah ngadep kepala sekolah, pengen mundur saya, tapi itu ada orang-orang sekitar saya ya yang nguatin saya, mungkin itu tangannya Tuhan ya, menyuruh mereka nguatin saya, termasuk suami saya, untuk terus bertahan, terus melanjutkan ini semua gitu ya. Nah, kalau menyesal sekarang enggak sama sekali, karena ya udah, semua fase hidup ada tantangannya. Nanti ini saya udah spesialis mata, saya ditantang lagi jadi seorang vitreoretina surgeon. Nanti dokter Jerry ini ditantang lagi jadi seorang direksi ya, beliau kan seorang direksi ya, ditantang lagi cara memimpin segala macam, pasti ada tantangannya. Jadi apapun yang kalian pilih, sebenarnya itu porsinya kalian, talentanya kalian yang harus kalian gali, ya itu. Jangan sampai kalian tuh ya stop di situ, tidak bisa tidak bisa maju gitu ya. Gitu sih. Terima kasih Kak. Iya, semua bidang berat ya. Jadi jangan dikira nanti bidang yang kecil minor tuh ringan, enggak. Anestesi dulu dibilang minor, sekarang jadi mayor gitu. Jadi enggak ada yang mudah gitu sebenarnya ya. Udah 18:45, ada lagi? Oke. Nyambung tadi soal dari Dr. Kartika. Kita juga sebenarnya dalam keadaan tidak baik-baik saja ketika PPDS. Saya di semester 5 uang tabungannya habis. Ini fair nih. Pacarnya udah mau lulus. Mau kemana nih Tuhan? Ya kan? Minta uang sama orang tua, malu lah. Masa udah PPDS, sudah dokter, minta uang sama orang tua. Bergumul waktu itu soal program pendidikan dokter spesialis yang dari Kemenkes, namanya PPDSBK. Coba terus, nggak masuk. Nggak pernah masuk. Akhirnya, gimana nih Tuhan? Semesteran harus bayar. Tiba-tiba, ya tadi, ya, jadi si Irwandi harus bisa sama seperti ini. Cari cara. Coba ada di suatu momen, nah ini
kalau bagi PMKK kan dulu Jumat siang itu momen sakral kan. Bagi saya juga di Jumat siang itu juga momen sakral ketika semua teman-teman yang Muslim sholat. Saya ngobrol-ngobrol sama seorang dokter trainee, jadi dia sudah bedah, lagi ngambil bedah onkologi. Dia pertanyaannya gampang, Jer, selesai mau kemana? Wah, lagi galau nih dok. Loh, ini ada rumah sakit Jer, nyari anestesi. Kamu kesana aja. Malah mungkin kamu bisa dibiayai sama rumah sakitnya. Karena nggak pernah punya dokter anestesi. Ya saya langsung kayak, apa ya, bener dok, gitu. Jadi padahal sedang bergumul soal sekolah, ini ada ini nih, boleh nggak minta kontaknya? Saya telepon, cepet kok itu. Jumat saya telepon, Sabtu berikutnya saya samperin ke rumah sakitnya itu. Sebuah rumah sakit kecil di Parakan Temanggung. Kita nggak pernah tahu. Karena saya dari Kepulauan Riau nggak pernah tahu. Ada tempat di kaki Gunung Sindoro Sumbing. Ya kita di sana ya diterima dengan baik dan bahkan mereka juga menawarkan. Gimana dok? Apa dokter kita support sampai dokter lulus sehingga dokter tidak perlu memikirkan masalah uang sekolah. Wah, kayak berkat lah, benar-benar berkat apa ya? Kalau dibilang kejatuhan durian runtuh ya itu yang saya rasakan, berkat seperti durian runtuh. Ya bisa uang sekolah, tapi bisa juga menikah. Nah, bergumul lagi nggak? Bergumul lagi. Ketika mau sudah menikah, uangnya kan pas-pasan. Wah, harus sesar. Uang residen sesar dari mana nih? Ya, berkat Tuhan ada ya. Orang tua datang tiba-tiba berdua, nih udah nih mau bayarin gitu. Ya, ada jalannya. Jadi perjuangan berdua juga jadi suami istri. Ya menurut saya bagi yang ibu-ibu juga ya cari suami ya yang sama-sama berjuang, karena kita bisa bilang dengan ketika menikah kita sudah 8 tahun, jalan 9 tahun ini, kalau dari berjuang enak nih rasanya seperti sekarang. Tapi kalau yang datang misalnya sudah siap semua, rumahnya sudah ada, mobilnya sudah tinggal dipakein, tabungannya sudah bermiliaran, silakan datang ya mungkin pergumulannya berbeda lagi. Tapi yang kami rasakan ketika kami berjuang, ya saya pacaran sama istri sejak dia semester 4, jadi dari patologi klinik saya sudah kenal, bahkan vena mediana kubiti yang perdana itu vena mediana kubiti saya yang diambil sama si adik kelas semester 4, nah itu jadi apa namanya, jadi ya terus-menerus. Ketika kita koas kita juga sempat bergumul, karena dikirain kita koas dan residen yang punya apa namanya, punya affair gitu kan. Ya, tapi gimana mau affair sama-sama single kan gitu. Jadi ada yang bilang, tapi ya kalau yang nggak kenal kita ya, wah lu bisa aja lu Jer, koas lu deketin gitu. Padahal kita sudah, sebelum itu sudah pacaran lama. Nah masalah pilih sekolah, saya juga dulu mau sekolahnya objin, karena ibu saya seorang bidan. Tapi jelalah kok pas mau daftar uangnya nggak cukup buat objin. Dan pelatihan yang saya ikuti ternyata kegawat daruratan. Kegawat daruratan saya berdoa. Nah kalau Dokter Kartika tadi bisa bilang kalau saya, Tuhan tuh selalu kasih jawaban itu tepat pada waktunya. Ketika saya mau daftar, pulang dari camp medis itu nggak tahu tiba-tiba saya rapi-rapi kamar, ketemu satu notes. Notes itu tulisan saat teduh saya ketika saya koas IKN. Saat itu soal visi. Nggak tahu apa yang menulis, my ambition, number 1, anesthesiologis, number 2, obstetrik ginekologis. Oh, saya dari dulu tulis nih saya jadi anestesi, kan gitu. Oh ya udah, buka semuanya ternyata tentang kegawatan, saya daftar. Ya udah, jalan aja terus, keterima. Nah, sama juga ketika istri juga mau pilih sekolah apa, ya itu juga kita bergumul di bagian itu, dan ya pilih sana pilih sini, ya sudah tanya sana sini soal RM, ya ternyata enggak. Sudah tanya sini sana sini soal anak, ternyata juga enggak. Bahkan mau ambil mata pun kita dulu bergumul, mau di
Jakarta karena ada mertua, atau justru di Semarang, walau jauh-jauhan, Temanggung, Semarang. Ya akhirnya Tuhan memberikan ya tadi, ke Jakarta kita nggak ada yang rekomendasikan, terus kita terlambat mendaftar. Oh, terlambat daftar sana ternyata masih ada buka lowongan di Semarang. Oh kok rekomendasinya kita kontak senior-senior begitu baik, oh, udah nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, datang sini, kok begitu baik. Rumah sakit tempat kita kerja, walau baru berapa bulan, kok siap memberikan rekomendasi. Ya gitu, kalau jalan Tuhan tuh kebuka ya, tek gitu. Nah, oke, itu dari kita. Teman-teman, sudah 18.52, seperti janjinya Anet. Aneta Ayu, gimana? Monggo. Oke, baik. Terima kasih Kak Kartika, Dr. Jerry. Mungkin dari kakak masih ada yang ingin bertanya atau tidak? Kalau misalkan masih mungkin boleh ini ya, Kak, kalau misalkan ada yang mau sharing kayak boleh atau nanya nanti gitu, boleh nomor ya? kita di sharing aja nggak apa-apa. Misalnya Iya. cari waktu mau ngobrol, kita juga buka. Yang penting Iya. di WA. Ini Ya kelihatan saya. Kak Irwandi mau ngomong sesuatu, Kak? Gimana, Laya Samosir? Oke. Ya, Kalau ada nanti. yang mau, misalnya yang mau UKDI gitu, mau kita tentirin, nggak apa-apa, bikin aja zoom kecil gitu ya, yang apa namanya sesuai ini bahasan. Siapa tahu kita masih ingat-ingat dikit teorinya. Oh iya, Tapi Kak. tentang mata gitu ya, tentang mata atau analisis. Dan tetap jaga ya. Kumpulan seperti ini tetap jaga karena circle-nya harus baik terus. Karena kayak saya sekarang juga di PMKK 2002 masih intens, kita Zoom meeting nih, gini. Ya kebetulan saya ada kesempatan untuk, ya karena ini wadah yang saya pakai terus ketika saya koordinasi di kerjaan, ya udah saya pakai. Ya PMKK juga, bahkan kemarin Lucy bilang, pinjem dong Bang untuk ini, boleh nggak apa-apa pakai aja. Yang pasti yang kerjaan gue jangan jangan di delete, yang lain mau dipakai boleh gitu, no problem. Ya buat PMKK, ya kalau kita apa sih yang nggak buat PMKK? Bahkan kemarin waktu mau camp medis kita juga siap support lah kalau memang Semarang jadi panitia untuk PMKK, kita all in lah, all out, semua bisa kita support. Karena yang kami rasakan dulu adalah begitu jauh gap dari kita, dari mahasiswa sampai ke yang orang-orang hebat itu, sehingga nggak bisa banyak link yang kita dapat dari PMKK. Namun dengan sekarang adanya orang-orang yang alumni PMKK yang sudah baik-baik, harapannya PMKK punya link yang bagus. Bahkan saya kasih tahu bocoran, dari rumah sakit besar di Semarang, swasta, hampir semua direkturnya alumni PMKK. Hebat kan PMKK? Progerjo, saya Elizabeth, Panti Wiloso, Cipto Citarum, itu semua alumni PMKK. Jadi kalau dikatakan kalian nggak punya link, kemana aja loh gitu. Ya kalian jangan takut ya. Jadi nanya linknya gimana tuh biasanya ya yang kita level-level kita ini ya, jangan takut nanti semua nanya ya. Mungkin misalkan dari kakak-kakak dan teman-teman ingin bertanya atau mungkin sharing secara langsung, atau mungkin tadi Kak Kartika terkait dengan tentu itu rencananya dari Kak Nindi, Kak Nidia itu alumni memang ingin mengadakan tentir gitu. Nanti mungkin akan aku koordinasikan juga mungkin kalau untuk materi mata dan anestesi dari Kak Kartika dan Jerry seperti itu ya. Nah, baik, mungkin teman-teman dan kakak-kakak demikian sharing dan kesaksian dari Kak Kartika dan Dr. Jerry, juga senantiasa mengingatkan bahwa di masa pandemi COVID, justru ini merupakan berkat dan kesempatan yang Allah berikan juga buat kita. Mungkin bagi teman-teman yang merasa khawatir dan juga takut, bagaimana kalau misalkan setelah ini tidak punya kompetensi yang baik, justru tadi kata Kak Kartika salah gitu ya, karena di sini waktu dan kesempatan kita untuk memperkuat dasar teori dan juga ketika ada kairos atau momen kesempatan itu bisa dipersiapkan dan dikerjakan dengan baik. Mari kita bersama-sama menyatakan pujian Pujanamu
bagaimana Allah setelah ini akan senantiasa menyertai kita, dan kiranya kita dapat senantiasa dekat dengan sumber hikmat dan juga senantiasa mau diproses Allah untuk menjadi tenaga kesehatan yang berkenan di hadapannya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku ke
silakan untuk menutup di dalam doa. Apa? Oke, mari kita bersama dalam doa. Ketika kami mau belajar seperti Daniel, dan kami juga mau taat seperti Maria, mengambil bagian dalam setiap kehidupan yang Tuhan boleh berikan. Mau jadi apa kami ke depan, what's next Tuhan, kami serahkan semua kepada Tuhan. Kami mau berdoa secara khusus buat teman-teman di Persekutuan Mahasiswa Kristen Kedokteran yang boleh ada bersama dengan kami pada malam hari ini. Kalau Tuhan boleh jadikan mereka menjadi dokter-dokter Kristen yang tetap menjadi dokter who follow Christ. Tuhan Yesus juga boleh jadikan mereka perawat-perawat Kristen yang perawat yang cinta akan Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan Yesus boleh berkati mereka menjadi dokter gigi yang takut akan Tuhan, menjadi ahli gizi yang benar-benar dekat sama Tuhan. Mau apapun ke depan profesi mereka, kami mau Tuhan Yesus yang boleh berkati. Terkadang kami bingung kapan Tuhan waktunya. Terkadang kami juga tidak tahu apakah ini rencana Tuhan. Tapi kami yakin tidak ada hal yang Tuhan tidak izinkan terjadi di dunia ini. Kami mau imani itu. Tidak ada hal yang terlalu cepat. Tidak ada hal yang terlambat bagi Tuhan. Kami mau taat sama waktunya Tuhan. Di setiap pandemi ini juga kami boleh bersyukur buat semua hal yang kami pelajari secara teori bisa semakin lebih baik lagi. Dengan adanya wadah-wadah seperti Zoom meeting ini, kami bisa tidak ada batas lagi Tuhan antara Indonesia dengan negara-negara lain. Bahkan kami bisa mendengarkan para pembicara-pembicara dari luar negeri yang selama ini sebelum pandemi kami butuh uang yang banyak untuk bisa mengikuti seminar, untuk bisa mengikuti workshop yang seperti di pandemi ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kami yang lahir di era pandemi ini boleh terus memberkati pasien-pasien kami, memberkati para tamu-tamu ilahi Tuhan yang boleh ada bersama dengan kami. Secara khusus kami juga boleh berdoa buat orang tua kami Tuhan, dari teman-teman PMKK ini, yang pasti punya keinginan anaknya menjadi berkat di kemudian hari, menjadi profesi yang baik di kemudian hari, dan Yesus boleh berkati para orang tua kami, dimanapun mereka berada hari ini, dengan setiap aktivitas mereka. Berdoa juga Tuhan, pada pergumulan adik-adik yang sedang akan ujian tengah semester atau ujian akhir semester, Yesus boleh urapi persiapan mereka. Demikian juga yang sedang koas, Yesus boleh jagai. Demikian juga yang sedang internship atau kompre, Yesus boleh temani. Setiap waktu Tuhan ini, kami mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami, Yesus boleh jagai kami dengan segala aktivitas kami selanjutnya. Biarkan Roh Kudus Tuhan yang boleh jagai kami. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih.